Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi kenaikan harga pangan nasional dengan menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP. Untuk mencegah monopoli pasar, penjualan beras SPHP akan menggunakan sistem daring. Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi kenaikan harga pangan nasional dengan menggelontorkan 1,3 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Program ini akan didistribusikan lebih ketat mulai Juli hingga Desember 2025 demi memastikan stabilitas harga beras di pasaran. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyoadi menegaskan distribusi beras SPHP ini sepenuhnya dipercayakan kepada Perum Bulog. Hal ini bertujuan agar beras berkualitas medium dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram tersebut dapat sampai tepat kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Untuk mencegah monopoli pasar, penjualan beras SPHP akan menggunakan sistem daring. Langkah ini diharapkan dapat menjamin transparansi dan keadilan dalam distribusi. SPHP ini sudah dipesankan oleh semua pihak harus sampai ke masyarakat yang paling memerlukan dan harganya nggak boleh lebih dari Rp12.500 per kilo kali 5. Selain skema SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras untuk keluarga miskin. Pada periode Juni hingga Juli 2025, Perum Bulog mendistribusikan 360.000 ton beras kepada 18,27 juta penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia. Dari Jawa Tengah, Septiantoro, IDEX Channel. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP tidak boleh dioplos dan tidak boleh dirusak. Bagi pihak-pihak yang terbukti mengoplos akan diseret ke ranah hukum. Ahmad Rizal juga memastikan Perum Bulog akan mengawal pendistribusian beras SPHP ke penerima. Selain itu pengamanan juga akan dilakukan hingga tingkat bawah yakni kepala maupun dari Satpol PP. Untuk itu pihaknya melarang adanya kerusakan pada kemasan SPHP. Ini kita kawal oleh teman-teman Satgas Pangan, baik TNI maupun Polri dalam hal ini, termasuk kita libatkan kepala-kepala pasar ataupun teman-teman pengamanan dalam yang ada di pasar, yaitu para Satpol PP dan lain sebagainya, untuk menjaga supaya tidak disalahgunakan. Dan beras ini tidak boleh dioplos dan tidak boleh disobek ataupun rusak. Karena apa? Kalau ada pelanggaran, kita akan lakukan tindakan secara hukum, bahkan sampai dengan tindak pidana apabila terbukti. Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan menemukan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi hingga label. Pemerintah menyebut praktik kotor ini menimbulkan kerugian luar biasa hingga hampir 100 triliun rupiah per tahun. Kasus beras oplosan kembali menyeruak. Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan, ditemukan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label. Kementerian Pertanian Amran Sulaiman menyebut praktik semacam ini menimbulkan kerugian luar biasa hingga hampir 100 triliun rupiah per tahun. Amran memastikan temuan 212 produsen beras nakal tersebut telah diserahkan kepada Kapolri, Satgas Pangan, dan Jaksa Agung untuk segera diproses secara hukum agar tidak merugikan masyarakat luas dan petani Indonesia. Sekarang, nah ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih 99 triliun, hampir 100 triliun kerugian. Kalau ini terjadi tiap tahun, katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan 1000 triliun. Kalau 5 tahun kan 500 triliun, ini kerugian. Amran memastikan akan segera mengumumkan merek-merek beras oplosan tersebut secara bertahap setelah selesai diperiksa dan terbukti tidak memenuhi standar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menyebutkan plafon kredit usaha rakyat atau KUR pada tahun 2026 mencapai 430 triliun rupiah. Ya, Kementerian UMKM merinci dari alokasi tersebut sekitar 300 triliun rupiah untuk sektor UMKM dan sisanya sebesar 130 triliun rupiah akan dialokasikan untuk KUR perumahan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan alokasi KUR perumahan tidak mengurangi plafon KUR yang sudah ada untuk sektor UMKM. Seperti diketahui, KUR bidang perumahan ini merupakan inisiatif baru yang mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun dan penyalurannya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk perumahan itu sama sekali tidak mengambil plafon KUR yang sudah ada di 300 triliun yang hari ini diperuntukkan untuk UMKM di luar sektor perumahan. Jadi pemerintah menambahkan alokasi, jadi kami dari Komite Pembiayaan menambahkan alokasi plafon KUR di luar yang... Kita ke informasi lain, pemirsa. Program Sekolah Rakyat resmi dimulai. Warga antusias mengantarkan anaknya untuk masuk pertama kalinya ke sekolah rakyat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membuka pelaksanaan sekolah rakyat yang memulai proses belajar mengajar. Sebanyak 100 titik sekolah rakyat mulai melaksanakan proses belajar mengajar di seluruh Indonesia. Rangkaian acara pengenalan lingkungan sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 dilaksanakan secara serentak. Para murid antusias mendatangi sekolah rakyat dengan diantar oleh orang tua mereka. Di hari pertama bersekolah, selain registrasi, para siswa menjalani cek kesehatan, talent mapping, uji coba pembelajaran akademi dengan sistem learning management system, hingga pengenalan tata tertib. Para siswa diberikan tas sekolah yang berisi seragam, sepatu, perlengkapan ibadah, alat tulis, hingga peralatan kebersihan diri. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan sekolah rakyat merupakan salah satu program mengentaskan kemiskinan. Perintah Undang-Undang Dasar 20% dari anggaran kita adalah untuk pendidikan. Nah, dalam konteks itu ada langkah cepat agar kemiskinan ini kita putus mata rantainya dengan cepat dan efektif, terutama yang di desil 1 kemiskinan ekstrim. Kita mendirikan sekolah rakyat. Ini ide inisiatif dan perintah langsung Presiden, sehingga Impres 8 tahun 2025 ini menindaklanjuti semua pelaksanaan itu. Insya Allah pada awal Agustus nanti tuntas 100 sekolah rakyat sudah beroperasional penuh sebagai sekolah rintisan. Pemirsa, di hari pertama dimulainya proses belajar mengajar sekolah rakyat, pemerintah kembali menekankan bahwa sekolah rakyat diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan di seluruh daerah. Dalam acara pengenalan lingkungan sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 di Sentra Terpadu Intens Wewono, Bogor, Jawa Barat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan sekolah rakyat merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto. Program sekolah rakyat ini diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan. Meskipun tidak semua kelengkapan sekolah rakyat sudah siap, namun sejumlah perbaikan masih terus dilakukan. Menteri Sosial memastikan untuk kurikulum dan guru pengajar telah siap 100% melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Dengan standar kurikulum formal, tapi ada tambahan untuk pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter semua gurunya Pak Menko dari Kementerian Agama semua. Jadi kita tidak merekrut guru untuk pendidikan karakter, sepenuhnya dari Kementerian Agama untuk seluruh siswa, baik Islam maupun juga agama. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menganggarkan sekitar 10 triliun rupiah pada 2026 untuk pembangunan 100 sekolah rakyat baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, Dodi menjelaskan pembangunan sekolah rakyat merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyediaan sarana pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekolah ini akan menampung siswa dengan latar belakang ekonomi bawah. Nantinya setiap tahun akan dialokasikan anggaran khusus untuk pembangunan sekolah rakyat. 2026 kami juga menganggarkan 10 triliun untuk melanjutkan pembangunan status lokasi sekolah rakyat baru sebagai amanat penugasan dari pemerintah, di mana akan dibangun 100 sekolah rakyat tiap tahunnya.